Aku ingat hari itu dengan sangat jelas, seperti luka yang belum sembuh. Aku, Aisyah, memutuskan untuk memutus hubungan dengan ibu karena dia terus memaksa aku menikah dengan seorang pria pilihan dia, seorang pengusaha muda bernama Budi yang katanya akan menguntungkan bisnis keluarga kami di Jakarta. Kamu harus menikah dengan laki-laki, Aisyah. Ini untuk masa depanmu dan nama baik keluarga, kata ibu dengan suara tegas di telepon terakhir kami. Aku menutup sambungan itu dan langsung memblokir nomornya tanpa ragu. Itu adalah keputusan terberat dalam hidupku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang mulai dekat dengan ibu, yang ibu sebut sebagai sahabat baru yang membantunya keluar dari kesedihan setelah ayah meninggal, ternyata adalah ibu dari Rina, kekasih perempuanku yang selama ini aku sembunyikan dari seluruh dunia. Kantor di lantai 25 gedung perbankan swasta terbesar di Sudirman terasa seperti medan perang setiap hari. Aku naik jabatan dari staf biasa menjadi manajer senior dalam waktu 5 tahun, berkat kerja keras yang tak kenal lelah. Tapi di balik itu semua, ada Rina. Kami bertemu pertama kali di konferensi keuangan di Hotel Mulia 2 tahun lalu. Dia dari bank pesaing, DC Investasi, dengan senyum yang langsung membuat jantungku berdegup lebih kencang. Malam itu, setelah presentasi, kami berbincang di bar hotel sampai larut. Bukan tentang bisnis, tapi tentang mimpi kami yang sama, ingin menjadi direktur sebelum usia 35 tahun. Malam berikutnya, kami bertemu lagi di sebuah kai kecil di Kemang yang jarang dikunjungi orang kantoran. Di sana, di bawah cahaya redup, tangan kami saling menyentuh untuk pertama kali. Aku tidak pernah merasa seperti ini dengan siapapun, bisik Rina. Aku pun sama. Kami tahu risikonya besar. Indonesia bukan tempat mudah bagi perempuan seperti kami. Keluarga, agama, masyarakat, semuanya menuntut kesempurnaan yang palsu. Kami memutuskan untuk menyembunyikan segalanya. Pertemuan hanya di apartemenku di Kuningan pada malam hari, atau akhir pekan di ila kecil di puncak yang aku sewa diam-diam. Rina adalah segalanya bagiku, cerdas, ambisius, dan lembut di saat yang tepat. Kami saling mendukung dalam karier, tapi selalu dari kejauhan. Ketika aku berhasil menutup deal besar senilai 50 miliar rupiah, Rina mengirim pesan singkat, "Bangga sekali sama kamu." Tidak ada pelukan di depan umum, tidak ada oto bersama. Hanya kami berdua yang tahu. Tapi tekanan dari ibu semakin berat. Setiap minggu dia mengirim oto budi, mengatur pertemuan keluarga, bahkan mengancam akan memotong dana warisan jika aku menolak. Aku bertahan karena aku punya Rina. Suatu sore, setelah rapat panjang tentang proyek merger antar bank, aku pulang ke apartemen dengan lelah. Rina sudah menunggu di sana, membawa makanan padang favoritku. "Kamu kelihatan capek sekali," katanya sambil memelukku dari belakang. Kami duduk di balkon, melihat lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. "Kalau suatu hari kita bisa terbuka, apa yang akan kamu lakukan?" tanyaku. Rina diam sebentar. "Aku akan berhenti menyembunyikanmu, Aisyah. Tapi sekarang karier kita baru mulai. Satu kesalahan, semuanya hancur." Malam itu kami berjanji untuk saling melindungi, apapun yang terjadi. Aku tidak tahu bahwa janji itu akan diuji lebih cepat dari yang kukira. Pagi berikutnya, telepon dari ibu masuk lagi, tapi aku abaikan. Aku sudah memilih jalan sendiri. Di kantor, berita beredar bahwa ada proyek besar dari pemerintah tentang digital banking yang nilainya ratusan miliar. Bank kami dan Bank Rina sama-sama berebut. Itu adalah kesempatan emas. Aku dan Rina tahu kami harus bersaing, tapi di dalam hati kami tetap satu tim. Atau begitulah yang kupikir. Beberapa minggu setelah aku memblokir ibu, dia mulai muncul di media sosial dengan foto bersama seorang wanita elegan bernama Bu Maya.
Sahabat baru yang sangat mendukungku, tulis ibu di Caption. Aku hanya tersenyum sinis dan scroll ke bawah. Karirku sedang naik daun. Aku berhasil memimpin tim yang memenangkan tender kecil untuk sistem pembayaran online. Atasan memuji, rekan kerja iri. Tapi di balik itu, aku merasa kesepian setiap kali melihat Rina di rapat bersama antar bank. Kami hanya bisa saling pandang sekilas, tidak lebih. Suatu malam di apartemen, Rina datang dengan wajah pucat. Ibu mulai bertanya kenapa aku belum punya pacar. Dia bilang sudah waktunya menikah. Kami duduk di sofa, tangan kami saling genggam erat. Aku bilang aku sibuk kerja, lanjut Rina. Tapi dia tidak percaya. Aku mencium keningnya. Kita akan lewati ini bersama. Ingat, tidak ada yang boleh tahu. Kami menghabiskan malam itu dengan merencanakan liburan singkat ke Bali bulan depan, tempat di mana kami bisa sedikit bernapas lega tanpa takut dikenali. Di kantor, persaingan semakin panas. Proyek digital banking itu menjadi prioritas utama. Aku ditugaskan memimpin proposal tim kami, sementara Rina memimpin tim lawan. Setiap data yang bocor, setiap presentasi yang lebih baik, bisa menentukan siapa yang naik jabatan. Aku bekerja sampai larut, Rina juga. Kadang kami bertukar informasi kecil secara rahasia melalui aplikasi enkripsi, tapi tetap hati-hati. Jangan sampai ketahuan, pesan Rina selalu. Akhir pekan itu kami berhasil kabur ke puncak. Di ila kecil itu, tanpa jas kantor dan tekanan, kami seperti pasangan biasa. Rina memasak nasi goreng untukku, kami menonton film lama sambil tertawa. Kalau saja dunia ini lebih baik, gumam Rina sambil memelukku. Aku tidak menjawab, hanya menariknya lebih dekat. Tapi pagi Senin, kenyataan kembali. Telepon dari ibu masuk ke nomor kantor. Aku tolak. Lalu pesan dari saudara sepupu, ibu kamu sekarang dekat dengan Bu Maya, istri mendiang pengusaha besar. Mereka sering terlihat bersama di acara sosial. Aku tidak peduli. Tapi kemudian, di rapat besar minggu itu, aku melihat Bu Maya di layar presentasi sebagai salah satu investor potensial. Oto proilnya muncul. Wajahnya familiar, tapi aku tidak langsung mengenali. Sampai malam itu, Rina menelepon dengan suara gemetar. Aisyah ibuku, dia bilang dia sedang dekat dengan seorang janda kaya dari bankmu. Namanya Bu Siti. Ibu kamu. Dunia seolah berhenti berputar. Bu Maya adalah ibu Rina. Wanita yang sedang dekat dengan ibuku adalah ibu dari kekasihku. Aku duduk di lantai apartemen, ponsel masih di tangan. Kamu yakin? Tanyaku berulang kali. Rina mengiyakan dengan suara lemah. Ibu baru saja cerita panjang lebar. Mereka bertemu di acara amal bulan lalu. Sekarang mereka sering makan malam bersama. Aku tertawa pahit. Ironi ini terlalu sempurna. Ibu yang memaksaku menikah dengan pria, sekarang sendiri jatuh cinta dengan perempuan. Dan perempuan itu adalah ibu Rina. Keesokan harinya, aku tidak bisa fokus di kantor. Proposal proyek digital banking harus diserahkan besok, tapi pikiranku kacau. Rina mengirim pesan, kita harus bertemu malam ini. Di apartemen, kami duduk berhadapan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Rina menggeleng. Tidak boleh ada yang tahu. Kalau ibu-ibu kita tahu, semuanya akan meledak. Karier kita, keluarga, semuanya. Kami memutuskan untuk diam tapi rasa ingin tahu menggerogotiku. Aku mulai mencari informasi tentang Bu Maya. Ternyata dia adalah pemilik saham besar di bank pesaing Rina. Kekuasaan mereka berdua sangat besar. Beberapa hari kemudian, ibu menelepon dari nomor baru. Aku angkat, penasaran. Aisyah, aku tahu kamu marah.
Tapi aku bahagia sekarang. Bu Maya sangat baik. Suaranya lembut, tidak seperti biasa. Aku diam, kamu masih memaksa aku nikah dengan Budi, tanyaku dingin. Ibu terdiam. Tidak lagi. Bu Maya bilang aku harus menghargai pilihanmu. Aku hampir tertawa. Pilihan yang dia tidak tahu adalah Rina. Di kantor, persaingan memuncak. Timku dan tim Rina saling serang dalam presentasi internal. Aku menemukan celah kecil di proposal Rina dan memanatkannya tanpa memberitahu dia. Bukan karena benci, tapi karena ambisi. Malam itu, Rina datang dengan mata merah. Kamu yang bocorkan data itu, tuduhnya. Aku mengaku. Ini bisnis, Rina. Kita sudah sepakat untuk saling lindungi, tapi karier adalah karier. Rina pergi dengan pintu dibanting. Itu adalah malam pertama kami bertengkar hebat. Tapi esok paginya, Bu Maya dan ibuku mengumumkan secara pribadi bahwa mereka akan menggabungkan sebagian aset bisnis. Berita itu menyebar cepat di kalangan elite Jakarta. Aku dan Rina terjebak di tengah pusaran. Proyek digital banking itu sekarang melibatkan kedua bank sekaligus karena pengaruh ibu-ibu kami. Aku dipromosikan menjadi wakil direktur sementara, Rina juga naik jabatan. Tapi di balik senyum di depan kamera, kami saling menjaga jarak. Setiap rapat bersama, tatapan kami penuh arti yang hanya kami berdua pahami. Bu Maya dan ibu sering muncul di kantor, tangan saling bergandengan di acara resmi. Mereka terbuka di kalangan atas, sementara aku dan Rina masih menyembunyikan segalanya. Suatu malam, Rina datang ke apartemenku setelah berbulan-bulan menghindar. Aku kangen, katanya sambil menangis. Kami berpelukan lama. Kita tidak bisa terus begini, bisikku. Rina mengangguk. Tapi kalau kita ungkap sekarang, ibu-ibu kita akan terluka, dan proyek ini bisa batal. Ribuan orang akan kehilangan pekerjaan. Kami tahu risikonya. Ambisi telah mengubah kami. Aku mulai mempertimbangkan untuk mengorbankan hubungan ini demi posisi direktur penuh. Rina pun sama. Persaingan internal semakin kotor. Ada rumor bahwa salah satu tim telah membocorkan data rahasia ke kompetitor luar. Aku curiga pada Rina, dia curiga padaku. Kami bertemu di parkir bawah tanah malam-malam hanya untuk saling tuduh. Kamu yang mau naik jabatan dengan cara kotor, kataku. Rina membalas, kamu yang mulai. Malam itu berakhir dengan air mata dan pintu tertutup. Kemudian, Bu Maya mengundang aku dan Rina ke makan malam keluarga. Kita semua sudah seperti keluarga sekarang, katanya sambil tersenyum. Ibu duduk di sampingnya, bahagia. Aku dan Rina duduk berhadapan, tangan gemetar di bawah meja. Obrolan mengalir tentang bisnis, masa depan, dan cinta yang tidak terduga. Aku hampir tersedak. Di mobil pulang, Rina memegang tanganku. Kita harus putus sementara. Demi mereka. Aku setuju dengan hati hancur. Keputusan itu dingin tapi logis. Aku fokus total pada proyek. Aku bekerja 18 jam sehari, mengorbankan tidur dan kesehatan. Rina melakukan hal yang sama di banknya. Kami tidak lagi bertukar pesan. Tapi di dalam, aku merasa kosong. Suatu hari, aku menemukan dokumen rahasia di meja atasan. Proposal Rina memiliki kelemahan atal yang bisa membuat timnya kalah. Aku bisa membiarkan saja, atau aku bisa membocorkannya secara anonim untuk memenangkan semuanya. Aku memilih yang kedua. Malam itu aku kirim email tanpa nama ke dewan direksi. Keesokan harinya, Rina dipanggil ke ruang rapat darurat. Timnya gagal. Aku naik menjadi direktur penuh. Rina turun jabatan. Di koridor, kami bertemu mata. Matanya penuh kekecewaan dan pengkhianatan. Kamu yang lakukan ini, bisiknya.
Aku tidak menyangkal. Ini demi karier, Rina. Kamu pasti paham. Dia pergi tanpa kata. Ibu menelepon, bahagia dengan promosiku. Bu Maya bilang kamu sangat hebat. Aku tersenyum pahit. Malam itu, sendirian di apartemen mewah baru yang kubeli dengan bonus, aku menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku telah memenangkan segalanya, tapi kehilangan Rina selamanya. 6 bulan kemudian, perusahaan merger berhasil. Aku menjadi salah satu direktur termuda di industri perbankan Indonesia. Bu Maya dan Ibu Resmi tinggal bersama di rumah besar di Menteng. Mereka bahagia terbuka di kalangan mereka. Aku sering diundang makan malam, tapi Rina tidak pernah datang. Dia pindah ke cabang Surabaya, menjauh dari Jakarta. Suatu sore, aku bertemu Rina secara tidak sengaja di bandara. Dia membawa koper, tampak lebih kurus tapi tetap cantik. Selamat atas jabatanmu, katanya dingin. Aku ingin memeluknya, tapi aku hanya bisa bilang, makan aku. Rina tersenyum tipis. Kamu sudah memilih, Aisyah. Ambisi selalu menang. Dia berjalan pergi tanpa menoleh. Aku kembali ke kantor, melihat kota Jakarta dari jendela. Semua yang kuinginkan sudah kumiliki, jabatan, uang, pengakuan. Tapi setiap malam, apartemen terasa terlalu besar dan sepi. Aku sering bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Ibu bahagia dengan Bu Maya, tapi aku kehilangan cinta sejati. Apakah benar bahwa di dunia bisnis Indonesia yang keras ini, cinta sesama jenis selalu harus dikorbankan demi ambisi dan keluarga? Benar atau salah?